Ismail menganiaya Ishak. Ismail itu memiliki karakter baik, bukan karakter buruk. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan kepada teman-teman semua, mari tetap dukung channel ini, untuk bisa kita menangkal serangan-serangan dari saudara-saudara kita yang mualaf, dan juga oknum-oknum ustadz yang begitu membabi buta, menyerang kekristenan, memfitnah Alkitab, menuduh Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi seorang mualaf, dan bukan hanya seorang, ada dua orang mualaf yang sudah biasanya saya tanggapi di video saya sebelumnya, di mana di video kali ini mereka berusaha membela Ismail itu, bahwa Ismail itu tidak pernah menganiaya Ishak, dan mereka mengutip pembahasan ini dari kitab Galatia dalam tulisan Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ismail menganiaya Ishak. Jadi ini bukan judul yang sifatnya provokatif, tapi merupakan kalimat yang disusun versi Lembaga Alkitab Indonesia yang dapat kita baca melalui tulisan Paulus sendiri. Oke? Dan itu termaktub dalam surat Galatia. Ya, surat Galatia. Surat Galatia itu surat Paulus kepada jemaat Galatia. Baru meskipun dalam penafsiran yang agak menyimpang. Nah, sementara dalam tradisi Islam, Ismail itu memiliki karakter baik, bukan karakter buruk. Ismail memiliki karakter yang amat luar biasa, tetapi dalam kitab Perjanjian Baru digambarkan sebagai tokoh yang amat jahat, amat memiliki karakter yang tidak bagus istilahnya dalam bahasa umum. Nah, itu dia pembahasan mereka, teman-teman ya. Jadi mereka itu merasa sebagai keturunan Ismail, dan mereka itu sedang berusaha bagaimana membela cerita ini, membela Ismail dalam cerita ini maksudnya. Karena dalam pemikiran mereka tidak sejahat itu Ismail. Kenapa Paulus bisa menuliskan itu bahwa Ismail itu menganiaya Ishak, dan mereka bantah itu bahwa tidak sejahat itu Ismail. Karena kenapa, teman-teman? Karena mereka itu merasa sebagai keturunan Ismail, merasa sebagai keturunan anak hamba itu. Biasalah anak budak itu pasti selalu protes terhadap anak tuannya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita kupas baik-baik pengertian dan konteks ini yang dimaksud oleh Paulus. Kira-kira apa maksud Paulus dalam konteks Galatia 4 ini? Mari kita cek. Kita mau membaca ini satu perikop supaya kita memiliki pengertian yang seutuhnya dari konteks ini, teman-teman ya. Apa maksud Paulus? Mari kita cek dalam Galatia 4. Kita mulai membaca dari ayat 21 sampai 31. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hagar dan Sarah. Begini firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Jadi kita dulu mengerti ayat yang ke-21 ini. Sebenarnya yang dimaksud Paulus adalah mereka yang hidup di bawah hukum Taurat,
yang hidup dalam perhambaan hukum Taurat. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat 21 ini. Yang masih terikat dengan hukum Taurat, yang menggantungkan keselamatannya pada hukum Taurat. Ayat 22, Paulus melanjutkan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, yaitu Abraham dan mempunyai anak, dan itu dua tokoh, yaitu Ismail dan Ishak. Nah, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ada dua yang dimaksud oleh Paulus di sini, hamba dan merdeka. Itu yang dibicarakan oleh Paulus. Nah, sebenarnya hamba ini adalah yang dimaksud keturunan hamba itu adalah orang-orang yang terikat pada hukum Taurat ya, sekali lagi. Nah, yang merdeka itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Nah, kemudian ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Dan itu jelas, kelahiran Ismail itu bukan karena janji, itu diperanakan menurut daging, yang artinya itu keinginan manusia. Ismail lahir itu keinginan Sarai dengan Abraham, di mana pada saat itu Sarai belum mempunyai anak, dan dia menyuruh hambanya Hagar untuk bersama dengan Abraham menjadi istri Abraham, atau dia menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Sehingga setelah Abraham menghampiri Hagar, maka Hagar melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Dan itu menurut keinginan Hagar sendiri, bukan karena dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau Ishak itu memang jelas ya, itu sudah menjadi anak perjanjian. Jadi ayat 24, ini adalah suatu kiasan. Nah, jadi Paulus ini berbicara sebenarnya dalam kata-kata kiasan ya. Alegori banyak dalam konteks ini. Ini sudah jelas kok dalam ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Nah, perhatikan di sini bahwa yang satu berasal dari Gunung Sinai. Hagar berasal dari Gunung Sinai. Kenapa juga Paulus menuliskan Gunung Sinai? Karena di Gunung Sinai itu, disitulah Musa menerima hukum Taurat, di mana ketika datang hukum Taurat itu, maka seluruh orang Israel menjadi diperhambakan oleh hukum Taurat, diperbudak oleh hukum Taurat itu sendiri. Nah, terikat pada hukum Taurat itu sendiri. Barang siapa melanggarnya, dia akan dihukum mati. Nah, jadi itu sebabnya Paulus menuliskan mengenai kata Sinai di sini. Mengambil kata Sinai sebagai satu kata alegori di sini ya, kiasan. Nah, karena di Gunung Sinai Musa menerima hukum Taurat, dan oleh karena hukum Tauratlah seluruh orang Israel menjadi hamba. Nah, terikat, diperhambakan oleh hukum Taurat. Kemudian ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai. Nah, ini berbicara di mana orang Israel itu jadi hamba, mulai jadi budak juga, mulai terikat juga sejak di Gunung Sinai itu, ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Musa, supaya orang Israel pada saat itu mentaati semua hukum-hukum Tuhan. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Nah, Yerusalem yang sekarang yang dimaksud oleh Paulus sebenarnya Yerusalem yang memang ada di Israel Selatan sekarang ini. Nah, yang ada bait Allahnya. Nah, Paulus sedang berbicara Israel fisik. Nah, apa kata Paulus selanjutnya?
karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Yerusalem yang dimaksud Paulus, Yerusalem sekarang itu berbicara hal yang lahiria. Nah, hal yang lahiria, Yerusalem yang sekarang ini. Dan kemudian di situ dikatakan oleh Paulus karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Nah, teman-teman, di sini disinggung oleh Paulus mengenai Yerusalem yang sekarang ini dan juga Yerusalem surgawi. Nah, ada hal yang lahiria, ada hal yang rohania. Ada hal yang duniawi dan ada hal yang surgawi. Nah, jadi yang duniawi ini yang dimaksud oleh Paulus yaitu Hagar ini dan keturunannya. Di mana keturunannya itu menjadi hamba bagi hukum Taurat itu sendiri, diperbudak oleh hukum Taurat itu sendiri, diikat oleh hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi Sarai itu atau ibunya Ishak itu digambarkan sebagai Yerusalem surgawi. Hal yang rohania, yaitu ibu kita. Kenapa ibu kita? Karena dari keturunan Sarai lah lahir Kristus. Dari keturunan Ishak, dari anak perjanjian itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan Paulus, itu ibu kita. Setiap yang lahir baru, yang dilahirkan oleh roh, yang percaya kepada Kristus, maka dia merupakan keturunan perempuan yang merdeka. Nah, selanjutnya 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kita lanjut ke ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Nah, Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Galatia, khususnya kepada orang-orang yang percaya, yang mengikut Kristus. Paulus berkata kepada mereka, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Nah, jadi pengikut Kristus, orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak janji. Ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, yang dimaksud di situ adalah Ismail ya, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, yang dipermasalahkan oleh para mualaf ini, khususnya Menachem Ali ini, yang dia permasalahkan bahwa tidak sejahat itu Ismail, anak budak itu. Biasalah anak budak kan selalu membenarkan diri, mencari pembenaran. Nah, mereka sebenarnya tidak menerima ya, ketika Alkitab bicara Ismail itu anak hamba. Nah, yang keberatan sekarang ini kan para mualaf ini, nggak terima mereka jadi keturunan hamba. Kok orang Kristen jadi keturunan orang merdeka? Tetapi kita cek ya faktanya mengenai menganiaya di sini. Apa yang dimaksud oleh Paulus menganiaya? Karena Paulus di sini mengambil kata-kata yang alegori atau kiasan di konteks ini. Jadi kita tidak boleh mengartikan, menafsirkan ini secara hurufiah. Nah, jadi bisa kita lihat apa yang dimaksud menganiaya. Nah, di dalam konteks ini Rasul Paulus menggunakan kata kerja menganiaya, dalam Yunaninya adalah edioken. Edioken bentuk imperfect aktif indikatif. Nah, dia memakai kata ketiga tunggal. Nah, kata orang ketiga tunggal di sini. Kata menganiaya di sini bukan kita tafsirkan secara hurufiah ya, tetapi menganiaya yang dimaksud oleh Paulus itu mengadakan satu perlawanan. Nah, di mana Ismail itu pasti akan melawan keturunan dari Ishak, menentang keturunan Ishak. Sampai sekarang ini kata Paulus, keturunan Ismail itu
selalu melawan keturunannya Ishak, menentang keturunannya Ishak. Tetapi kalau kita lihat faktanya sekarang, ya memang benar apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa keturunan hamba itu seperti Menachem Ali ini, keturunan dari Ismail ini, selalu menentang orang-orang Kristen yang mengikut Kristus yang disebut sebagai anak-anak perempuan merdeka. Nah, jadi kata menganiaya di sini tidak secara hurufiah, tidak menganiaya secara fisik, tapi itu bisa diartikan sebagai pertentangan antara Ismail dengan keturunan Ishak. Ini Paulus memakai kata alegori di sini. Jadi kita tahu bahwa Paulus di sini berbicara kiasan di konteks ini ya. Jadi Menachem Ali, mereka ini menafsirkannya secara hurufiah. Oh, tidak sejahat itu Ismail. Nah, kami ini kan keturunan Ismail, keturunan budak, keturunan hamba perempuan. Tidak mungkin sejahat itu. Nah, dia tidak mengerti yang dimaksud oleh Paulus bahwa menganiaya, edieken di sini dalam Yunaninya itu merupakan pertentangan antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Karena Paulus mengatakan bahwa keturunan Ismail itu akan melawan keturunan Ishak, atau keturunan Ismail akan menentang keturunan Ishak. Nah, itu kata menganiaya di sini. Suatu pertentangan, suatu perlawanan. Nah, jadi teman-teman, coba kita lanjut ke ayat 30. Jadi itu kata menganiaya tadi ya teman-teman, kita paham ya. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kenapa ya diusir hamba perempuan itu dan anaknya? Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nah, jadi keturunan Ismail dan juga Ismail itu sendiri tidak mendapatkan hak waris. Nah, seperti Menachem Ali ini, dia keberatan banget ini sebenarnya. Dia tidak terima Ismail itu sebagai anak hamba. Karena saya pernah tanggapi Umi Irene dan juga para mualaf. Mereka berusaha menempatkan posisi Ismail itu sebagai anak kandung, anak tunggal Abraham. Nah, jadi lucu juga teman-teman. Ya, silakan saja. Kami kan hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dikatakan di ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Yang dimaksud Paulus itu, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan yang memang tidak hidup lagi di bawah perhambaan hukum Taurat. Itu sebenarnya konteks ini. Nah, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita sudah menjadi anak-anak yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Kristus. Kita ditebus dari konsekuensi hukum Taurat itu. Kita sudah dimerdekakan. Nah, jadi itu dia sudah jelas ya teman-teman. Jadi Ismail itu anak hamba, jadi Ishak itu anak perempuan merdeka. Nah, yang berhak mendapatkan ahli waris. Ahli waris yang dimaksud apa sih? Itu mengenai kehidupan yang kekal, di mana diwariskan kehidupan yang kekal itu, keselamatan itu. Nah, kalau keturunan Ismail, ya Alkitab menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan hak waris. Hak waris yang dimaksud di sini bukan masalah harta benda secara fisik, rumah, uang, emas, dan lain sebagainya, bukan. Nah, warisan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah keselamatan itu. Hidup yang kekal itu. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai salah paham. Dia memakai kata alegori. Dan kemudian ini dia memang berkata dalam kata-kata kiasan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.